Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah bin Zainuddin dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Prodi Bimbingan Konseling dan Islam. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah korupsi di Indonesia. Langsung saja, sejarah korupsi di Indonesia berkembang secara sistematik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekadar kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi yang paling rendah. Perkembangan korupsi di Indonesia juga mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, hingga kini pemberantasan korupsi di Indonesia belum menunjukkan titik terang melihat peringkat Indonesia dalam perbandingan korupsi antar negara tetap rendah. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Korupsi yang sudah ditangani di Indonesia secara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 fase sejarah, yakni zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman modern seperti sekarang ini. Pertama, fase zaman kerajaan. Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno. Coba saja kita lihat bagaimana kerajaan Singosari yang 7 turunan saling membalas dendam berebut kekuasaan. Lalu kerajaan Demak yang memperlihatkan persaingan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang. Ada juga kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso. Amin Rahayu SS. Sejak sejarah korupsi Indonesia, analisis informasi LIPI, hal menarik lainnya pada fase zaman kerajaan ini adalah mulai terbangunnya watak oportunisme bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal abdi dalam sisi kekuasaan zaman ini, cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita di kemudian hari. Selanjutnya, pada fase kedua, yaitu zaman penjajahan. Praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial, terutama oleh Belanda, selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal Demang, yaitu lurah, atau Tumenggung setingkat kabupaten atau provinsi, dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajahan Belanda untuk menjaga dan menguasai daerah teritorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang mempraktekkan hegemoni dan dominasi ini menjadikan orang-orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku korupsinya. Ketiga, fase zaman modern. Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial tidak serta-merta lenyap begitu saja. Salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Indonesia tak hanya pernah menduduki peringkat 5 besar negara yang pejabatnya paling korup, bahkan hingga saat ini
Di Indonesia, langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa. Perubahan perundang-undangan keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1 Januari 1918. KUHP sebagai suatu kodifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Statblad 1915 nomor 752 tanggal 15 Oktober 1915. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.